Tadi berapa pertanyaan mungkin Kak Erin? Tanya ke lawyer saya aja ya. Kenapa, Tadi Mbak? Kenapa, Kak Erin? berapa pertanyaan Kak Erin? Udah mau kasih statement sekarang nggak mau. Ya, Kak Erin. Udah capek, makasih. Dikit aja. Mungkin tadi ditanya Kak. Tadi aman semuanya. Tadi berapa pertanyaan Kak Erin? Kak, tadi berapa pertanyaan Kak Erin? Kak Erin tadi berapa Tapi pertanyaan? aman semua, Kak Erin Ke ya? lawyer saya aja, hati-hati. Tapi aman, Kak Erin ya? Maksudnya ada rasa khawatir bagaimana, Mbak Erin? Oke. Nggak ada, bagus semua. Gimana, Kak Erin? Gimana Kak Erin? Gimana, Kak Erin? Bagus gimana maksudnya Kak Erin? Langsung tanya ke lawyer saya ya. Nggak, maksudnya Mbak Erin gimana? Maksudnya udah senang apa kayak gimana sih? Mulai lega nggak sih, tenang atau seperti apa? Udah, oke. Badlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina dan juga rekan saya Signencia. Kami datang ke sini untuk memenuhi panggilan. Kebetulan memang keadaan kondisi klien kami memang kurang memungkinkan untuk memberikan statement. Karena kurang sehat juga, karena sudah dari pagi juga. Dari yang sudah dipertanyakan oleh penyidik, yaitu ada sekitar 22 pertanyaan. Dari BAP yang tadi kami sudah dampingi juga ya, ada alat bukti yang kami serahkan juga, yaitu berupa satu recorder rekaman CCTV, ya, yang dimana sudah kami pelajari sebelumnya alat bukti tersebut, dan tidak adanya tindakan dugaan kekerasan sebagaimana yang dituduhkan kepada klien kami. Sudah fix ya, nggak ada benar-benar Melalui daftar yang kami serahkan tidak ada, tapi nanti kita serahkan ya. Untuk bukti sendiri yang tadi diserahkan mungkin apa aja, mungkin selain decoder ataupun dari CCTV mungkin? Buktinya itu mungkin salah satunya termasuk alat recorder CCTV. Adakah foto atau apa? Iya, WhatsApp ada, tapi nanti mungkin di berikutnya nanti akan kami. Oke, mungkin tadi garis besarnya sendiri pertanyaan untuk Mbak Erin sendiri mungkin seputar apa sih mungkin yang ditanyakan mungkin dari Kebenaran ya, bahwa adegan-adegan atau ucapan dari mantan ART itu bahwa ada kalimat mencekik ya, mencakar, dan ada bukan ya pisau, itu kan dapat dilihat secara rinci dan jelas dalam CCTV tersebut. Yang kita berikan bukan hanya CCTV tapi recordernya. ya. Jadi benar-benar keaslian dari suatu CCTV itu memang harus berupa decoder ya. Bahkan pertanyaan itu tidak masuk dalam pertanyaan tadi, 22 pertanyaan tadi. Ini kan atas laporan dari Hera ya? Iya betul. Nah, mungkin bantahan apa sih tadi di atas yang Mbak Erin sampaikan? Bantahannya apa aja? Yang pasti klien kami tidak melakukan tindakan yang dituduhkan oleh pihak. Jadi kita menjelaskan secara kronologi dari awal mantan ART itu datang ke rumah, lalu dari hari demi hari kinerjanya semuanya. Jadi kita menjelaskan secara lebih terinci. Makanya kenapa klien kami itu agak kelelahan, karena memang sudah agak lama ya proses ini berlangsung bukan istilah. Tapi dari sendiri ada yang memang kurang sehat makanya. Memang banyak hal yang mungkin ada beberapa hal yang mengurangi kesehatannya kan pasti. Kalau berarti atau lagi kata mengelola sama kasus ini atau gimana? Kalau sih kalau secara fisik sih kayak cuma mungkin capek sama tadi kondisi. Gue pikir lu udah nyadarin suatu sendiri. Untuk penjelasan CCTV itu kebetulan di rumah itu sangat banyak, ya kurang lebih ada 12 CCTV. Jadi semua terperinci apa yang dilakukan oleh mantan ayah di rumah dengan keadaan-keadaan yang diduga memang rokok di dalam rumah, walaupun itu di daerah-daerah yang sulit ditemukan CCTV-nya, tapi pasti akan terlihat gitu dengan jelas bahwa memang ART itu juga memang merokok. Jadi akan terlihat kita tidak membangun narasi, tetapi memang fakta yang membuktikan dari rekaman di ruang ini. Mbak Adlin, tadi penyidik sendiri ada Kalau yang kita serahkan itu satu induk recorder yang mencakup semua CCTV di dalam. Jadi udah selama berapa hari gitu Mbak tadi ketemu Mbak Erin di dalam nggak memberikan statement, ada apa ya Mbak? Kenapa Mbak?
Berapa pertanyaan? Mbak, tadi di atas ada penyidik menanyakan soal perlakuan tindakan kekerasan, ada nggak Mbak? Dan jawabannya apa dari pihak Mbak Erin? Agak gede dikit Kak, izin suaranya. Yang pasti klien kami membantah dengan kekerasan itu. Dan yang agak bikin mengejutkan ya dari hasil CCTV, keadaannya terbalik. Klien kami itu ternyata dari rekaman CCTV itu terlihat menarik, ya tangannya ditarik, ditarik oleh saudari Hera secara paksa keluar untuk menunggu polisi. Dan klien kami menolak saat itu akan menjadi income ya. Klien kami yang di sini secara paksa ditarik. Dan Berarti- kami akan lakukan proses lebih lanjut juga mengenai hal itu karena ada patut diduga mantan ART ini teriak minta tolong tapi sambil menarik tangan dari Ibu Erin. Kalau dari secara paksa. Kan kemarin kan seperti ini jadi sorotan DPR juga itu. Mungkin hal itu yang membuat Mbak Erin agak sedikit kadang lebih nggak mau ngomong lagi mungkin. Itu kan. Tapi memang klien kami tidak melakukan ya. Jadi analoginya jika memang ada bisa terjadi kekerasan, si korban ini kan pasti akan pemeriksaan US ke UGD, rumah sakit, harusnya seperti itu. Dan secara sebelumnya pasti dia menunjukkan setelah sesuatu. Sekarang teman-teman media bisa lihat apakah mantan ART itu keadaannya baik-baik saja atau masih sangat pelepean atau keadaannya itu luka parah. Kan kita semua masih bisa menilai ya kebenarannya itu. Jangan sampai mengandung ada suatu asumsi yang sebenarnya itu akan menjerat balik sendiri untuk mantan ART itu. Tapi pengertiannya kan harus orang ada di rumah sakit atau segala macam. Iya betul. Tadinya kan saya bilang Hera sendiri nggak terluka parah. Apakah pengertian itu harus si korban ada di rumah sakit, luka-luka segala macam? Begini Mbak, jadi framing ini kan dibuat seakan-akan bahwa klien kami itu adalah orang atau majikan yang sangat kejam. Nah, dari bukti dekoder itu semua terlihat jelas bahwa kinerja dari saudari Hera juga yang kurang baik, kurang benar. Tapi apa visi dan misinya dia ini harus menaikkan diri dia. Sedangkan hal-hal yang seperti itu kan harusnya bisa secara kekeluargaan. Mbak Badrin, ini kan laporan Hera terkait kekerasan ya. Nah, itu ancamannya sendiri kan tidak main-main. Mendengar hal ini, tanggapan dari Mbak Erin seperti apa Mbak? Kita tetap ikuti proses hukum yang berjalan ya. Kita kooperatif. Jadi selalu kita dampingi proses hukum dan kita juga mementingkan hak hukum klien kami. Nah, kan kemarin juga ada buat laporan ya Mbak Erin terhadap Heranya sendiri. Itu kapan akan dipanggil sebagai pelapor? Untuk klarifikasi nanti mungkin nanti akan